الحمد لله الذي أنزل علينا شهر الصيام شهر رمضان أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, para jemaah masjid salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini yang merupakan malam ke-7, betul Pak ya, malam ke-7 ini, malam ke-7 Ramadan, kita masih mendapat kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Kita berdoa kepada Allah dan bermunajat bahwa malam ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena tetap diberikan kesehatan. Dari rasa syukur itulah kita sama-sama bersemangat untuk terus melaksanakan sholat tarawih berjamaah, dan kita berdoa Allah melindungi kita semua, menyelamatkan kita semua, seluruh bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya berikan amanah untuk menyampaikan tema besar, yaitu tentang wakaf produktif. Saya awali dengan perjalanan Rasulullah SAW di Madinah. Kalau bisa ya, perjalanan Rasulullah di Madinah, di mana Rasulullah menjadi penguasa, menjadi pemimpin, dan Rasulullah berhasil memimpin Madinah jadi presiden selama 10 tahun. Jadi kalau istilah Indonesia itu 2 periode. 2 periode Rasulullah berhasil mengembangkan perekonomian, bukan hanya di Madinah, tapi catatan sejarah mencatat Islam 2/3 menguasai dunia. Kita hanya kehilangan lebih kurang 96 tahun yang lalu. 96 tahun yang lalu kehilangan tampuk kekuasaan Islam dunia. Sektor ekonomi, karena kita bicara wakaf, saya akan mengangkat sektor ekonomi. Inilah 7 pilar konsep pembangunan negara Madinah. Saya sangat yakin bila konsep ini kita bawa lebih kecil dalam rumah tangga, insya Allah rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Apabila ini kita bawa dalam lingkungan masyarakat kita, insya Allah masyarakat ini yang disebut masyarakat madani. Apabila lagi konsep ini dibawa dalam sebuah negara, maka insya Allah negara itu baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. 7 pilar ini yang kita bahas malam ini hanya 1 pilar, yaitu pilar kelima, membangun sektor keuangan. Dan Rasulullah berhasil. Inilah sebenarnya yang ditakuti negara-negara lain ketika kekuatan sektor keuangan ini dikembalikan, karena petunjuknya jelas, Al-Quran dan Sunnah. Tidak diragukan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah yang menyampaikan konsep keuangan. Jadi Al-Quran itu sudah bicara konsep keuangan rumah tangga, berbicara tentang konsep keuangan bernegara. Apabila sistem konsep keuangan bernegara ini dilakukan oleh masyarakat Islam atau sebuah negara berdasarkan Al-Quran, insya Allah tidak ada yang namanya kemiskinan, apalagi sampai mengutang. Insya Allah apabila manusia bersatu, negeri ini tidak perlu berhutang. Insya Allah bisa membantu negara malah membayar hutang. Itulah konsep keuangan yang dibangun Rasulullah SAW. Ada 4 hal X kalau ada yang bangun.
Ya, ada 4 hal yang dilakukan dalam keuangan Islam. Pertama, yaitu yang kita kenal dengan zakat. Yang kedua kita kenal dengan infak. Yang ketiga kita kenal dengan istilah sedekah, dan yang keempat kita kenal dengan wakaf. Ini konsep keuangan. Semua ini berbeda. Ada mata anggarannya. Kalau bahasa organisasi atau bahasa perusahaan ada mata anggaran. Jadi ini empat mata anggaran yang diajarkan Allah. Kalau Allah yang mengajarkan ini sempurna, Pak. Karena Allah sudah mengatakan bahwa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hak prerogatif Allah. Allah mengatakan al-yawm, pada hari ini akmaltu, aku yang menyempurnakan. Enggak ada yang campur. Malaikat enggak ikut campur. Makhluk-makhluk lain enggak ikut campur. Profesor guru besar, profesornya sudah berkali-kali enggak bisa ikut campur. Akmaltu, aku tunggal. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku yang menyempurnakan ajaran ini. Wa atmamtu, aku yang mencukupkan, kata Allah yang kedua. Pertama menyempurnakan, kedua mencukupkan. Wa raditu lakumul Islam dinan. Maka aku ridho, ku sertifikasi bahwa komunitas yang mengikuti ajaran Al-Quran, nama komunitas adalah Islam. Islam. Jadi disertifikasi oleh Allah. Agama lain tidak disertifikasi. Coba mana agama lain disertifikasi? Semuanya mengikuti ajaran nama pembawanya. Buddha, Siddhartha Buddha Gautama, agama Buddha, lahir di aliran sungai Hindustan, Hindu dengan Buddha beda-beda tipis, pakai kas akhirnya. Apalagi Konghucu, apalagi Kristen, Kristen, semua dari nama-nama pembawanya. Tapi ajaran Nabi Muhammad Rasulullah tidak disebut Muhammadiyah, tapi apa? Beliau aku menyempurnakan dan disertifikasi Allah Subhanahu Wa Taala selesai sempurna. Nah, kesempurnaan itu apabila kita bawa dalam kehidupan kita dengan sektor keuangan ini, Allah sejahtera. Contoh zakat ini. Zakat banyak pengertiannya, bisa menumbuhkan, bisa memperbaiki. Kenapa? Zakat ini boleh dikeluarkan, tapi tidak semua orang bisa mengeluarkan zakat. Ini tugas gajinya misalnya 4 juta. Saya mau berzakat, boleh? Tidak boleh. Karena belum masuk nisabnya. Jadi tidak semua orang bisa berzakat. Jadi bahagialah kita bila kita bisa mengeluarkan zakat, Pak. Berbondong-bondong kita bulan ini saya berzakat. Kenapa? Karena saya masuk kategori yang dipanggil Allah untuk berzakat. Jadi tidak semua berzakat. Sebahagiannya terima zakat. Jadi bangga kita Pak bisa mengeluarkan zakat. Karena khususan tidak semua boleh mengeluarkan zakat. Terbatas, ada nisab dan tahunnya, ada batasannya. Pernah ada dialog, saya sampaikan waktu itu, negara kok saya repot-repot, saya bilang mencari UMR. Terus bagaimana caranya? Sederhana sudah, gaji buruh nisab zakat sudah. Itu standar kemiskinan, di bawah nisab zakat miskin. Pas standar nisab zakat tidak miskin. Jadi kalau ini mau dari kemiskinan, pemerintah harus menetapkan UMR nisab zakat. Selesai. Tidak ada miskin. Buruh-buruh tidak jangan miskin. Kenapa nisab zakat? Saya yakin Pak, buruh tidak demonstrasi Pak. Nah, berapa sekarang? UMR 4,5 juta. Ada 4,7. Jakarta 4,7 paling tinggi. Nisab zakat 6,5 juta. Mana demo lagi? Supaya selalu lakukan. Itu contoh satunya ya, zakat. Karena waktu kita zakat, zakat kita lewatkan dan ada 8 asnaf yang berhak memilih yang mendapatkan. Tidak semua boleh dapat. Profit, adik kandung saya miskin, boleh terima zakat saya? Tidak boleh. Jadi 8 asnaf itu ketat Pak, ketat. Kalau kita kasih ke adik kita dana zakat, berarti korupsi sistem keuangannya. Ada aturan mainnya. Orang tua saya baru miskin, saya kasih zakat tidak boleh. Ada 8 ketetapan Allah. Terus bagaimana ibu saya, bagaimana adik saya, bagaimana ponakan saya? Ada aturan kedua, yaitu infak. Nah,
ada mata anggaran. Kalau kita sebutkan sering mata anggaran, paling enak menyebutnya mata anggaran, itu lebih nyambung kita. Mata anggarannya apa? Infak. Apa arti infak? Asal katanya nafako. Nafako itu artinya membelanjakan. Seakar kata dengan kata munafik. Kalau tidak membelanjakan hartanya untuk keluarganya berarti hukumnya apa? Munafik. Kalau ciri-ciri munafik ada berapa? Ya, munafik salah satu 3. Tetapi itu masih tanda-tanda. Kalau tanda-tanda kan belum berarti itu munafik. Contoh, main bola contoh, penalti, ditendang ini semua penendang bola. Dilihat kipernya ke kanan, nggak tahu bolanya ke kiri, gol, marah, kipernya munafik. Apakah itu pengertiannya tidak sesuai alat tendangan dengan arahnya bola? Bukan itu. Nah, jadi nafkah infak ini dialognya di Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad apa yang dinafkahkan. Qulil afwa, katakanlah sesuatu yang berlebih dari kebutuhanmu. Gaji saya misalnya, gaji bapak-bapak di pendapatannya insyaallah minimal rata-rata 100 juta. Saya aja nggak pada ngomongkan ini kan itu belum ada Muhammad pun. Insyaallah jemaah yang di sini pendapatannya per bulan 100 juta. Sekali lagi ini kok akan dijasa ini. Belum nggak diyakinkan dan apa? Insyaallah jemaah yang hadir di sini Allah berikan rezeki per bulannya 100 juta. Maka kebutuhan berapa yang dinafkahkan? Pertama yang harus dikeluarkan untuk anak dan istri kita, Pak. Berapa kebutuhan anak istri kita? 20 juta, kasih istri kita nilai. Istri kita 20 juta, bonus 10 juta, 30 juta. Kasih bonus istri, Pak ya, kasih bonus. Soalnya dia mau jajan apa? Manja-manjakan dia. 30 juta, sisa berapa? 70 juta. Ini yang dinafkahkan. Ini yang diinfakkan. Kalau zakat tadi ada mata anggaran untuk 8 asnaf. Kalau infak ada nggak? Ada nggak infak? Untuk siapa yang dana infak? Selain istri dan anak? Ya? Berapa? Itu sesuatu yang jawab semua. Berapa? Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khair falil walidain. Ini 219. Adik ini berlebihan harus kita infakkan. Ya, next. 214. Siapa yang berhak? Falil walidain. Yang pertama berhak orang tua, Pak. Jadi kalau ada kelebihan gaji, ya bukan ngajak teman-teman. Gaji pertama bukan orang tua. Orang tua minta kasih. Enggak minta kasih, diminta wajib dikasih. Uang kita tinggal 5 juta. Infak kita, ayah kita minta 6 juta, kasih. Utang, minta dulu utang 1 juta, kurang. Kenapa? Minta uang 1 juta, uang cuma 5 juta. Utang. Enggak apa-apa. Ayo, dan mudah-mudahan adik-adik yang mudah-mudahan hadir, mulai belajar, ya nanti besar ya. Kalau orang tua minta uang, kasih dompet. Ayah ambil secukupnya. Ibu ambil semua dompet. Saya ngomong ini saya praktekin, Pak. Kalau nggak saya praktekin, kabur makan yang bawahnya yang tak perlu malah tafal. Saya bilang ya, jangan minta uang. Saya malu, nih ambil kebutuhan ayah. Tapi kalau orang tua, Pak, padahal lu kebal di kantong saya, kasih uang lu kebal. Diambil cuma selembar. Kok selembar ya? Ayah jajan. Nah, orang tua. Kadang dia bercanda jangan sebenarnya kasih aja bapak lagi ada di depan ini. Ya. Nih, hak kedua orang tua. Yang kedua satu kerabat. Nggak boleh dana zakat, kenapa? Dana infak, dana infak itu jauh lebih besar dari dana zakat. Kalau gaji kita 20 juta, zakatnya berapa? 20 juta. Cuma 500 ribu. Untuk apa 500 ribu? Orang tua. Habis sisakan berapa? Itulah hak dia. Itu Rasulullah pernah mengatakan seorang pemuda, dia protes nikahannya, terus apa coba Rasulullah? Oh beri, saya beri Rasulullah. Ketahuilah, sesungguhnya seluruh hartamu dirimu miliknya, milik orang tua.
Jadi walaupun kita sudah punya istri, Pak, punya istri satu, istri dua, istri tiga, istri empat, tetap ibu bapak nomor setelah dinafkahi ya, setelah dinafkahi istri dan anak. Selebihnya hak orang tua. Kita lanjut. Ketika yatim, karena waktu kita sangat durasi dan sangat terbatas. Yatim ini termasuk infak, bukan zakat. Jadi anak yatim tidak menerima zakat. Tolong bagi ada orang yang menyisihkan zakat untuk anak yatim, ubah hari ini. Emaknya boleh, janda kan boleh kasih zakat, tapi anaknya tidak boleh dikasih zakat. Nafkahi sebagaimana menafkahi keluarga. Surat Al-Baqarah ayat 220. Fid dunya wal akhirah yas'alunaka 'anil yatama qul islah lahumul khair fa in tukhaliduhum fa ikhwanukum. Tegas Al-Qur'an. Tentang dunia dan akhirat engkau bertanya tentang hak-hak yatim, maka bergaul dengan baiklah kepadanya, dan apabila kau bergaul baik maka ikhwanukum, dia saudaramu. Kalau saudara kerabat, berarti yatim harus dinafkahi sebagaimana menafkahi keluarga. Jadi kalau bisa masjid kita ini, Pak, lingkungan masjid ini mana ada berapa RT, berapa RW, tidak boleh ada yatim keluar dari kampung ini, diasramakan lagi, nggak usah. Bertanggung jawab penuh warga lingkungan masjid ini untuk memuliakan yatim. Kalau tidak, apa kata Allah? Balla la tukrimunal yatim. Kamu memuliakan yatim, balla tidak kamu tidak memuliakan yatim. Bagaimana memuliakannya? Jadikan saudara, jadikan keluarga. Saya rasakan ini. Beberapa hari yang lalu ibu saya meninggal dunia. Saya urus seluruhnya sampai ke pemakamannya. Sampai hari ini kesedihan itu masih ada. Saya bayangkan saya yang sudah balita, lulus 50 tahun, kehilangan orang tua, terasa perihnya. Bagaimana anak kecil belum ngerti apa-apa, butuh perlindungan. Siapa yang melindunginya? Makanya Rasulullah mengatakan, barang siapa pelihara yang ada anak seperti ini nanti sama aku di sorga. Jadi Pak, jangan keluarkan yatim dari kampung ini kalau ada yatim. Tinggal bersama ibunya, tinggal bersama kakeknya. Masjid ini membiayainya. Kita pakai sistem keuangan Al-Quran bahwa masjid adalah sumber ekonomi, perdamaian, kemaslahatan. Itu masjid. Maka masjid yang ada di sini mari kita kibarkan, Pak. Bila perlu menjadi contoh Indonesia tentang bangkitnya ekonomi dan kemandirian dan saling membantu sesama. Tidak boleh ada yatim. Jadi yatim aman di sini, Pak. Siapa? Ibunya kerja. Terus siapa merawat anak saya, Pak? Terpaksa saya bikin asrama yatim. Udah, ibu gaji berapa? UMR berapa itu? 4 juta. Masjid yang menggaji ibu 4 juta, kerjaannya urus anak yatim. Sekampung ahli saudara, sekampung CRW, sekelurahan ahli saudara semua. Karena ada yatim yatim. Sampai situ Pak, ya sudah singkatkan aja. Kapan-kapan kita silaturahmi, insya Allah. Pertama saya silaturahmi dengan warga sekitar langsung, Pak. Ya karena awal-awal corona waktu itu, 19 kan, saya berharap enggak. Insya Allah bisa beberapa tempat terus dengan bapak-bapak semua. Next, dipercepat, ya. Nah, yang ketiga sedekah. Sedekah ini apa? Segala sesuatu kebaikan yang kita miliki, yang kita lakukan, itulah sedekah. Jadi sedekah itu tidak harus fulus, tidak. Apa saja kebaikan, Pak. Tadi ada yang membantu orang untuk sedekah, lagi makan ada ngasih air minum sedekah. Bapak-bapak yang berat ketemu kita senyum sedekah, Pak. Senyum pun masuk bagian sedekah. Apa saja, termasuk yang paling penting ini untuk warga Jabodetabek. Kalau orang menyeberang, Bapak bawa mobil, dahulukan orang yang menyeberang. Ini sudah mulai hilang akhlak Islam. Kita bawa mobil, jangan dikasih langsung terus lagi lampunya ditebut seolah orang boleh nyebrang. Sedekah, Pak. Cuma nyebrang doang, masa nggak ngasih sedekah? Hari ini kita buat perubahan besar bahwa siapa yang mau nyebrang kita lihat dari jauh, keren-keren kita akan suruh persilakan nyebrang. Itu sedekah. Apa saja itu? Yang keempat, wakaf. Wakaf ini adalah harta yang kita keluarkan dan
asal katanya adalah berhenti. Asal kata lagi adalah habasta, habis. Kalau bahasa Indonesia sudah habis. Kata waktu awalnya habasta. Insita habasta. Ketika Umar bin Khattab menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, benarkah turun ayat baru yang mengatakan bahwa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun? Betulkah ada firman Allah terbaru? Terbaru. Umar itu menunggu firman terbaru apa? Apa yang dikatakan Umar bin Khattab adalah kamu sama sekali lam itu mustahil. Kalau lam nggak mungkin, lam yalid nggak mungkin Tuhan beranak, lam katanya. Tapi kalau la tidak, biasa saja tidak. Bisa jadi dia tergantung rayuan kita kan. Tapi lam mustahil. Ketika kata lam mustahil. Lam tardo apa dahulu? Hatta ada hartanya. Ya. Lam tanalul birra, nggak mungkin kalian semua mendapat kebaikan yang sempurna sehingga dosa-dosa kita pantas dimaafkan, tidak mungkin. Sehingga pantas sakaratul maut kita mudah, tidak mungkin. Tidak mungkin kita ditempatkan tempat orang-orang yang soleh, tidak mungkin. Kecuali satu hal, hatta sampai kamu mampu menafkahkan harta yang kamu cintai. Wah, bocoran soalnya sudah ada dari Allah. Itu kan Al-Quran kan kalamullah. Artinya kita berdialog ketika membaca Al-Quran, kita berdialog dengan Allah. Allah sampaikan, hei hambaku, mustahil kalian mendapat kesempurnaan kebaikan. Yang pantas mudahkan sakaratul maut, yang pantas ditempatkan kau di tempat yang tepat, yang pantas meridhoi kepulanganmu, kata Allah. Hatta sampai tunfiqu, engkau nafkahkan harta yang kau sayang. Al-Imran. Coba nanti kita lihat. Jadi harta yang bisa benar itu umpamanya, benar yang sebenarnya. Ya Rasulullah, kebunku ada 4. Yang terbaik di Khaybar, kuserahkan. Inilah sejarah awal yang disebut wakaf produktif. Ada yang mengatakan wakaf produktif ajaran sahabat baru. Enggak. Zaman Rasulullah sudah ada wakaf produktif. Kalau bapak-bapak punya uang 4, serahkan menjadi 1. Wakaf dan hasil sewanya buat menafkahi yatim. Jadi wakaf produktif sudah ada sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman informasinya, kenapa? Karena memang Yahudi sangat takut apabila umat Islam seluruh dunia menyadari sistem keuangan Al-Quran, maka IMF bangkrut, Pak. Para feodal-feodal bangkrut, kapitalis bangkrut, komunis hancur. Kita sengaja dilemahkan dan memiskinkan dan tidak paham tentang sistem dan konsep Al-Quran. SOP, saya suka menyebutnya ya kalau SOP. Kalau orang kantor itu Al-Quran muncul dan biasa ditanya, SOP. Ente langgar SOP kantor, SP1, SP2, SP3. Ente langgar SOP Al-Quran. Berani? Kita sudah mau Allah. Kalau kantor itu cari pekerjaan lain. Kalau kita di SP3 Allah, cari yang lain kemana kita? Tak bisa. Nah, bahwa wakaf produktif itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi perkembangan sekarang ini, bapak-bapak boleh nanti tanya anak-anak kita Google anak kita. Nah, coba carikan dalam ensiklopedia Amerika, ya, ensiklopedia Amerika mengatakan apa? Ensiklopedia Amerika mengatakan bahwa sistem keuangan yang bisa membuat negara kuat yaitu wakaf yang diajarkan oleh ajaran Islam. Hanya satu agama yang mengajarkan sistem keuangan yang bisa menyelamatkan negara, bahkan menumbang negara-negara lain, adalah sistem yang dianut Al-Quran dan hadis, yaitu wakaf. Dan itu ajaran Islam. Kenapa? Sudah sempurna. Kalau ada negara-negara yang mayoritas Muslim miskin, pasti terjadi kesalahan manajemen, pasti kesalahan paham terhadap SOP agamanya, pasti terjadi salah paham. Kalau sudah paham, nggak ada apa-apa di dunia ini, Pak. Coba ulang nanti, Pak, bikin target. Nama, saya bikin target. Nama Muhammad Rafiq. Kontrak terakhir dengan Allah 12 Juli 2050. Sudah bikin kontrak. Oh, mendahului Tuhan tidak. Allah udah bikin kontrak dengan saya, cuma saya nggak tahu kontraknya dari mana, dirahasiakan. Saya bikin kontrak sendiri. Saya bikin kontrak. Nama Muhammad Rafiq. Kontrak kerja dunia masa tugas berakhir
Masa awal 12 Juni 1970, kontrak berakhir 12 Juni 2050. Terus saya bikin kontraknya, pakaian ketemu Allah saya siapkan Pak. Apa? Apa bagian apa Pak? Hah? Bukan kain itu, tapi kain kafan. Saya gantungkan kain kafan. Istri saya sepihan, kenapa sih kain kafan digantungkan di situ? Jadi istri saya kalau masukkan baju saya nggak berani Pak. Saya suruh masuk sini, kenapa ada kain kafan? Tapi kain kafan itu diambil orang lain. Karena ada tetangga saya meninggal dunia, ya diminta kain kafannya karena itu satu Syawal meninggalnya, semua masjid-masjid pada pulang kampung marwahnya, toko-toko tutup, nggak ada kain kafan. Pakailah kain kafan saya. Alhamdulillah saya bersyukur nggak ada kain kafan lagi di lemari itu apa pakaian saya. Ya, tapi ini sejarah nyata Pak. Yang meninggal kecil orang itu, tapi kain kafan itu nggak cukup. Sampai saya bisa meninggalkan rumah istri saya, ya masih rumah mertua saya datang ke tempat yang meninggal dunia, kok ini sepik kafan gak cukup, saya kan tipenya XX kan, itu kan S yang meninggal, coba gak cukup, susun kali saya bilang enggak, susun kayak teror gak susun Pak ya, tapi gak apa-apa, biasa nyata. Nah, Allah katakan apa? Kenapa kita berwakaf? Ini potensinya Pak, ini potensi wakaf. Potensi wakaf Indonesia Pak, ini potensi saya tulis pada tahun 2018 ketika saya sedang tesis. Insya Allah judul disertasi saya, dokter saya nantinya ada wakaf, udah berubah kan, udah 4.000 triliun. Karena sudah perubahan. Data ini saya ambil dari Basnas. Berapa potensi zakat saya kalikan 40 bagi 3, itulah potensi wakaf di Indonesia. Apabila kita lakukan Pak, nggak ada utang negara Pak. Aset-aset negara menjadi aset wakaf bisa Pak. BPP bisa kita beli, nggak usah khawatir. Tapi umat Islam mau nggak mengikuti SOP Al-Quran, mengeluarkan dananya? Karena sulitnya, yang kedua belum fahamnya, akhirnya kami ajak masyarakat untuk mudah berwakaf. Supaya mudah bagaimana caranya? Bisa mewakafkan, ya, tanpa harus keluar koceknya bisa. Next Pak, next. Nah ini satu, bentar ini, saya mau jelaskan bagaimana. Ini orang terkaya dunia Pak, Jeff Bezos, yang menguasai transaksi online dunia. Ya, itu pasti namanya perusahaan apa itu? Dunia. Amazon benar. Ini bos Amazon Pak, ini kekayaannya 134,7 miliar dolar AS. Potensi wakaf Indonesia 2018 273,4 miliar dolar, 2 kali lipat. Bila umat Islam hari ini memulai dari titik nolnya, istiqomah berwakaf, insya Allah gak usah khawatir Pak, gak usah khawatir. Yang penting dari kita mulai, kita bisa membangkitkan kembali dari hidayah. Next Pak, ini potensi yang bisa menguasai keuangan dunia. Ya, kita Rasulullah berhasil. Next. Nah, kenapa kita berwakaf? Ini hadis muttafaq alaih. Kalau kita meninggal dunia Pak, putus amal, kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Anak yang soleh umurnya terbatas. Saya tanya bapak-bapak, kalau anak kita sakit keras hari ini, masuk rumah sakit, dokter telepon bapak, Pak 100 juta baru bisa ditangani. Uang nggak ada, apa yang kita lakukan? Jual usulan rumah, gadaikan mobil. Untuk apa? Menyelamatkan anak. Padahal doanya cuma berapa tahun, itu kalau dia berdoa, kalau berdoa, kan disebutkan oleh hadis ini, ya, al-ilmu yang tafak, waladun soleh, ya doa. Anak yang soleh yang mendoakan, berarti anak yang soleh kalau mendoakan nggak kebagian. Hebatnya hukum Islam itu, yang paling mudah dalam satu Pak, wakaf. Bisa aja orang belum nikah, bisa aja belum punya anak, bisa aja pekerjaan pas-pasan, bisa bersedekah, bukan ojek bisa. Sedekah apa disebut Allah? Sedekah jariah. Ulama mensepakati jariah itu adalah wakaf. Next. Ya, bisa membangun sektor ekonomi mikro. Lingkungan sini Pak, bisa kita jamin dengan bersatunya warga dalam masjid ini. Karena Rasulullah pertama dakwahnya dalam masjid, yakinkan bahwa lingkungan kita tidak terjebak hutang. Kalaupun mereka mau berusaha, lihat usahanya apa? Modalin Pak. Walaupun kita kerja mudah. Saya sering menghadapi repot negosiasi.
Kami lihat dulu di dalam penutang kenapa? Kenapa ibu menolak kami gini? Oke, mana dia panggil? Ambil ke perusahaannya. Jadi kita langsung bahkan sampai saksi ahli pengadilan saya minta untuk membantu masyarakat. Oke, negosiasi kita. Ini mau ditarik apa? Utangnya cuma beli 9 juta menjadi 19 juta. Dari mana ceritanya 19 juta? Kita bilang oke, kami bayar utang pokok ibu ini, tapi jangan tarik pokoknya tidak bisa. Kalau mau bayar diskon 500, nggak bisa. Kami tanya sih ibu, ditarik aja motor. Kami berikan motor yang second. Negosiasi, tarik motor lunas tangan. Jadi kita mengedukasi, mau bantu Pak. Jadi tidak seperti ngasih uang, enggak, bantu. Tangan kami cari motor second, pilih oke, harga 6 juta. Pak, tetap bawa motor, tidak punya hutang. 6 juta, dia cicil. Tetap dicicil Pak. Wah, tak boleh hutang. Bagaimana supaya mudah? Kami kasih dia 6 gram emas di 6 gram. Bayar 6 gram emas. Nggak inflasi kan Pak? Ada strateginya. Dari 6 gram emas ini dijualnya, lalu uangnya untuk membayar motor, lalu dicicil perlahan-lahan. Boleh dicicil 0,1 gram, boleh, nggak harus 1 gram. Semakin lama dibayarnya, semakin naik harganya kan gitu kan? Nggak ada masalah, kayak dikejar-kejar. Wah itu Pak, yang belum bayar, wah di kondisi ekonomi begini, kita tuh pengelola nggak dikejar-kejar, belum diinflasi juga. Pelan-pelan bayar, sampai 0,1. Inflasi Pak, pindah Islam itu Pak, pindah. Next. Apa manfaat wakaf? Nah ini Pak, ya. Ini tadi sudah, ya, menjadi kebaikan yang sempurna ya. Ayo sempurnakan kebaikan kita dengan berwakaf. Sepertiga dari harta yang kita miliki Pak, sanggup Pak, sepertiga, sangguplah orang tua akhirat ya. Nah ini negosiasi sakratul maut. Al-Qurannya kasih tahu Pak, bukan sekarang. Kita buka Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Kalau tidak ada ini, ada dialog malaikat datang. Allah katakan apa? Hei umatku, sebelum kalian mati, wa anfiqu mimma razaqnakum, segera nafkahkan harta yang telah berikan padamu, kata Allah. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang tanda-tanda kematian. Itu dari peringatan Pak ya, ngomongnya. Segera nafkahkan, kan kita kasih ke Allah. Itu rumah kan aku yang ngasih duitnya, mobil aku yang ngasih, gaji besar aku yang ngasih, kata Allah. Masa aku minta sebagian lagi kasih untuk menyelamatkan kamu akhirat? Minta sebagian yang ngasih Allah. Coba lu minta gitu, saya ngasih Ustaz kita ngasih Ustaz nih, alhamdulillah saya bantu orang ya, potong 3 juta Ustaz, 10%, 30% bagi-bagi masyarakat, 7 juta buat Ustaz. Kira-kira gimana Pak mau? Kalau nanti Bapak berhasil mengeluarkan 3 juta bagi-bagi, saya kasih nanti 100 juta, 70 juta buat Bapak, 30 juta bagi-bagi, mana? Cuma obat transaksi itu diharuskan Allah, seharus mengalirkan darah kepada kita. Ada yang bisa mengalir darahnya? Enggak kan? Jangan kita berdetak. Ada yang bisa dengar? Itulah harusnya Allah. Begitulah Allah harus memberikan rezeki pada kita, sehingga kita tidak sadar merasa itu hak kita semua. Itulah harus pujian Allah. Maka balasan lebih harus lagi usahakan. Insya Allah ditambah rezeki kita. Dan ketika itu kita akan apa? Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, tunda sebentar kematian ya Allah. Sebentar, qarib itu sangat sebentar sekilas. Untuk ngapain kata malaikat ditunda? Fa asaddaqtu. Aku ini bersedekah. Apa kata malaikat? And sorry, dan limit. Ya. Dengan jadi tentang judul kehidupan sudah berakhir. Sebelum itu terjadi Pak, malaikat datang ketika mau dicabut ruh kita, dikasih berbagai kendaraan. Nanti buka surat Al-Mursalat, bagaimana malaikat ramai turun, kita melihat banyak kendaraan, kita mau pilih hamil VIP, dicek Pak, dicek kartu saldo kita, kartu ilin kurang, minta yang eksekutif kurang juga, minta yang bisnis kurang juga, akhirnya dimasukkan ke ekonomi. Next, dihapus dosa. Ini ayatnya seru Pak. Ya, Allah mengajak hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Hai umatku, maukah kamu kasih satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu nanti sampai akhirat? Syaratnya apa? Tu'minuna billahi wal yawmil akhir.
billahi wa rasulihi, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna, berjihadlah kamu. Disuruh kita berjihad. Dengan apa? Dengan harta, bi amwalikum wa anfusikum. Hartamu dulu, baru ngajak orang. Berwakaf kita dulu, baru ngajak orang berwakaf. Itu perintahnya. Itu. Next. Bagaimana cara berwakaf? Nah ini, saya mengajak Bapak Ibu supaya mudah berwakaf. Pertama melalui uang tunai. Silahkan. Bisa melalui gelombang mulia. Silahkan. Next terus. Pakai tabungan berjangka. Silahkan. Next. Sekali lagi. Tabungan sumber hidup. Next. Nah, next. Nah ini melalui uang tunai. Silahkan. Siapa yang berwakaf hari ini? Dengan uang tunai. Silahkan. Karena saya dengar masjid mau membeli anak sekolah. Ya, saya ngajak bapak-bapak ini, saya mulai Pak. Saya Allah 10 keping emas 0,1 gram. Akan saya serahkan, saya bawa Pak. Nanti saya serahkan ke masjid. Yang membeli emasnya silahkan jadi uang beli. Ya, 10 keping 0,1 gram atas nama almarhum ibu saya yang beberapa hari yang lalu telah meninggalkan dunia ini. Karena setiap hari saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apabila ada kesalahan ibu, silakan Bapak gunakan doa ini mutafaq alaih ya. Tiga sahabat yang masuk dalam gua, kita bisa menuntut, meminta, mencairkan amal ibadah kita. Ya kata Allah, pernah hamba dulu 3 orang masuk dalam gua, mereka tidak bisa keluar. Lalu mereka berdoa, menceritakan amal kebaikannya. Lalu mungkin bisa membantu mereka bisa keluar. Hari ini ya Allah, aku tidak ingin seperti itu. Aku bukan hambamu. Aku bermunajat padamu ya Allah, apabila ada kesalahan ibumu yang tidak bisa dimaafkan, izinkan aku putra kandungnya menebus kesalahan itu terhadap amal ibadah aku ambil semuanya. Mereka buat itu, ya Allah, amal ibadah aku ambil, geser balik. Ya Allah, ambil semua amal ibadah. Itu kita berdua ya Pak, ini jemaah ya, untuk kita semua. Ambil semua amal ibadah. Tapi kasih kata-kata tempatkan ibumu di tempat yang memuliakan, ridhoi kemuliaan kepulangan. Kan itu Pak, ya ayuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji, pulanglah ila rabbika radiyatan mardiyah, kepada Tuhan dengan penuh ridho. Maka saya minta ya Allah, ridhoi kembali ke ibumu. Kalau belum kau ridhoi, izinkan aku anak-anak menebus semua kesalahannya. Menebus. Kalau kurang amal ibadah, tingkatkan amal ibadah ya Allah. Engkau yang mengatakan yang tertinggi adalah bersedekah. Aku bersedekah dan tolong energinya sampai ke ibu. Ya. Dalilnya mana nanti lihat di dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin bab sedekah. Ada pakai bab sedekah Riyadhus Shalihin. Ini dengan emas. Dengan emas ini Pak, ini mudah sekali. Bapak langsung beli uang. Beli aja itu emas. Kalau boleh ambilkan, Pak ambil emas yang akan diwakafkan ke anak kecil ya. Bapak silahkan tukar uangnya dengan emas. Jadi uang Bapak nggak hilang kan? Seperti nukar ini, seperti nukar apa? Nukar halas saja. Tukar dengan emas, belum satu. Mundur satu. Ya ini. Tinggal mau wakaf berapa? Oh saya mau wakaf 50.000 Pak, beli 10 keping. Beli 10 keping, simpan di rumah. Kapan-kapan keluar dan kurang uang mana barangnya Pak. Sudah diwakafkan 50.000. Kalau ingin 1 juta berwakaf, gampang Pak, 150 keping beli, alihkan uangnya. 18,5 juta saya hitung. 18,5 juta alihkan uangnya. Bapak sudah berwakaf 1 juta, simpan tuh emas 150 keping. Kapan butuh boleh keluar? Enggak kehilangan uang kan? Ini dia. Emas sekarang berbeda Pak, kecil-kecil 0,1 gram. Ya, tidak kehilangan kita. Kadang Pak ketika saya mau bagi dia ya, atas nama ibu saya. Next, ini tabungan sumber hidup sudah dapat fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Itu mobil saya ini Pak, parkir di sebelah. Itu wakaf pertama di dunia ternyata, dan sudah dapat muri. Ya, wakaf wasiat asuransi syariah. Saya waktu itu hanya punya mobil, rumah belum, tanah kosong. Begitu ada rumah, saya bikin lagi wakafnya. Karena kalau tidak kita ada orang berwakaf, kita tidak berwakaf. Dan berwakaf yang terlalu yang takut malah bersama. Jadi harga mobil saya itu waktu itu 180 juta. Saya ambil asuransi syariah yang nilainya 180 juta.
cicilan mobil saya 3,5 juta bulan, cicilan wakaf saya hanya 250.000 per bulan. Hari ini Pak mobil itu mau saya jual, saya butuh uang. Saya kan mau reservasi, sudah dipanggil-panggil saya melunasi. Saya lelang mobilnya, dilelang 60 juta. Orang cuma bilang mudah-mudahan kita lakukan promosi, amin, amin itu kata luas. Orang hanya doain amin, 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 amin. Nggak ada negosiasi Pak. Tapi bila hari ini Allah berkehendak menjemput saya kembali ke sisinya, cairlah itu dana 180 juta Pak, dan menjadi wakaf dan sudah saya serahkan kepada saya. Angkatnya, Bapak-bapak silahkan yang mau buat. Saya masih buat satu lagi untuk satu masjid, tapi di Subang berlambat kita komunikasi. Ya, saya kirim Subang. Ada Subang membangun masjid ini, mau nggak saya wasiat aja? Yang senilai 300 juta. Saya bilang, tapi bukan cash nanti kalau Allah mau memanggil saya wasiatkan. Akhirnya mau. Jadi mudah Pak. Jadi kalau kita ingin membangun peradaban di masjid ini, yolah wakaf mudah ini kita lakukan. Wakaf uang langsung bisa, wakaf melalui emas bisa, tidak perlu bilang uang cukup beli emas dari wakaf di masjid. Oh mau lebih besar lagi, saya kalau meninggal dunia supaya besar wakafnya. Ambil cicilan wakaf melalui asuransi syariah, ketika kita meninggal dunia Pak, dari sentral ini warga sini insyaallah tidak ada yang miskin dan tidak ada yang melarat, dan gerakan ekonomi melalui gerakan wakaf. Next sedikit lagi Pak. Ya, ini contoh. Next terus Pak, ini contoh mobil lagi ya. Contoh mobil next. Mobilnya belum seperti ini. Insyaallah doa jemaah nanti seperti ini. Next. Sebelum udah tepat. Ya. Udah berakhir ya, baik. Ya, next. Oke, baik sampai sini. Ya, doa saya. Balik dulu Ustaz. Balik. Nyanyi. Satu lagi Ustaz yang berbeda. Nah, selamat berjuang. Mujahidin ekonomi bangsa. Insyaallah kita mujahidin semua. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan tadi kalau kita berwakaf dan mengajak orang berwakaf, maka kita adalah mujahid. Ya, mujahid dengan Allah tadi. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Bagi kita mujahid. Jadi kalau kita meninggal dunia dalam keadaan berwakaf dan dalam keadaan mengajak orang berwakaf, insyaallah mati syahid. Jadi mati syahid tidak harus kita. Marilah bergabung dalam gerakan wakaf masjid ini, berwakaf dan mengajak orang berwakaf dalam kita cinta ini. Insyaallah ketika dipanggil Allah kita syahid dunia. Insyaallah dikuburkan dengan para syuhada nanti di akhirat, merebut kembali Indonesia yang bergadai melalui gerakan nasional Indonesia berwakaf. Semoga bermanfaat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.